Betul? 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 Saudara-saudara, Ramadan syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul Quran, syahrul ibadah, syahrul istiqamah. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan turunnya Al-Quran, bulan yang dimana di bulan tersebut kita hidupkan untuk bangun, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan yang dimana bulan tersebut adalah bulan peperangan. Loh, kok bisa bulan peperangan? Ya, Rasulullah SAW ketika beliau pulang dari perang Badar, Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita perang, kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kita pulang dari perang melawan musuh yang kecil menuju melawan musuh yang besar. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin ini perang kecil? Kita orang 313 lawan ribuan. Ini perang yang besar, ini musuh yang besar." Kata Rasulullah, "Tidak, ada musuh yang lebih besar, ada peperangan yang lebih besar." Apa itu? Yaitu berperang melawan hawa nafsu. Musuh yang paling besar bukan orang munafik, bukan orang kafir harbi, bukan iblis, bukan syaitan, tapi musuh terbesar ada di dalam dirimu, saudara-saudara. Tidak tampak, tidak terlihat, dan dia ada dalam dirimu. Apa itu? Hawa nafsu. Apa itu? Syahwat. Kalian tahu bagaimana penciptaan hawa nafsu? Perhatikan baik-baik. Allah menciptakan akal dan nafsu. Allah menciptakan apa? Sama-sama. Allah menciptakan apa? Ketika Allah ciptakan akal, Allah tanya, "Ya akal, man ana wa man anta?" Akal, siapa aku dan siapa kamu? Akal berkata, "Ana abduka wa anta rabbi." Aku hambamu dan engkau adalah Tuhan, ya Allah. Sekarang giliran nafsu yang ditanya. Ya nafas, ya syahwat, ya hawa, nafsu, syahwat, man ana wa man anta? Siapa aku, siapa engkau? Mau tahu jawabannya nafsu? Nafsu bilang, ana wa anta. Saya, kamu. Gak ada hubungan saya dengan kamu. Lihat, bejatnya itu nafsu. Iblis masih ngakuin Allah. Iblis ngakuin Allah. Betul? Nafsu, dia gak mau. Dia bilang, saya, kamu. Gak ada hubungan saya dengan kamu. Allah angkat, Allah masukkan dalam neraka yang panas selama ratusan ribu tahun. Ratusan ribu tahun berlalu, Allah angkat lagi. Allah tanya lagi, "Man ana wa man anta?" Siapa aku dan siapa kamu? Apa jawaban nafsu? Kalau kalian pikir nafsu kapok disiksa dalam neraka, apa kata nafsu? Ana wa anta. Saya, kamu. Nggak ada hubungan saya dengan kamu, ya Allah. Lihat, kurang ajar itu nafsu. Allah angkat lagi, Allah masukkan di neraka yang dingin, di neraka yang beku, yang bisa membuat tulang-tulang hancur bagaikan kapur. Ratusan ribu tahun berlalu, Allah angkat lagi. Allah tanya dengan pertanyaan yang sama, dan dia menjawab, "Ana wa anta." Saya, kamu. Nggak ada hubungan saya dengan kamu. Lihat, parah itu hawa nafsu, parah itu syahwat. Terakhir, Allah angkat itu hawa nafsu, Allah masukkan di neraka, yang dimana siapapun yang masuk ke dalam neraka itu langsung merasa lapar, kelaparan selama-lamanya. Baru Allah taruh sesaat itu nafsu, Allah taruh sesaat, baru beberapa saat nafsu berkata, "Kafa, cukup. Ratusan ribu tahun kau taruh aku di neraka yang panas, aku sanggup, aku kuat. Di neraka yang dingin, aku sanggup, aku kuat. Tapi neraka ini, neraka yang membuat aku lapar, aku tidak sanggup. Asyhadu annaka rabbi wa ana abduka." Aku bersaksi engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Nah, makanya kenapa bulan Ramadan kok disebut oleh Rasulullah sebagai bulan peperangan melawan hawa nafsu, peperangan untuk berperang melawan syahwat, melawan
menahan diri daripada lapar. Makanya ulama-ulama zaman dulu itu beliau selalu lapar, puasa. Bahkan Nabi Muhammad, Nabi kita 3 hari 3 malam pernah kelaparan, tidak makan, perutnya diganjal pakai batu. Sampai-sampai kalau kalian mau tahu, Nabi Muhammad, kalian pikir Nabi Muhammad meninggal dalam keadaan kenyang? Tidak, saudara-saudara. Qalat Aisyah, ya man kharaja minad dunya walam yashba' batnahu walau bi khubzis sa'ir. Wahai seorang manusia yang wafat, yang meninggal dunia dalam keadaan perutnya kosong, belum masuk sesuatu apapun walaupun sekedar roti yang kering. Nabi Muhammad wafat dalam keadaan lapar. Jadi menahan diri dari lapar, puasa adalah cara kita melatih untuk melawan hawa nafsu. Tuba liman kana aqluhu amira wa hawahu asira, fawailun liman kana aqluhu asira wa hawahu amira. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja sedangkan nafsunya menjadi budak. Semuanya ikutin saya biar kalian pulang bawa ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan keras, Bismillahirrahmanirrahim. Tuba liman kana aqluhu amira wa hawahu asira, fawailun liman kana aqluhu asira wa hawahu amira. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja dan nafsunya menjadi budak. Dan sungguh celaka bagi orang-orang yang akalnya menjadi budak dan nafsunya menjadi raja. Saudara-saudara, kita manusia Allah ciptakan sempurna. Malaikatlah akal. Malaikat itu punya akal tapi tidak punya nafsu. Malaikat punya akal nggak punya. Malaikat punya akal nggak punya. Makanya wajar malaikat selalu taat, selalu patuh, nggak pernah berbuat dosa, nggak pernah bermaksiat, nggak pernah membangkang perintah Allah. Kenapa? Karena malaikat nggak punya nafsu. Malaikat punya akal tapi tidak punya nafsu. Jadi wajar kalau malaikat tidak pernah berbuat dosa kepada Allah. Yang satu lagi binatang. Binatang kebalikannya malaikat. Binatang itu punya nafsu tapi tidak punya nafsu tapi tidak punya otak. Punya binatang punya otak tapi akal nggak punya. Paham? Nah, makanya jangan heran kenapa kalau ada kambing, sapi makan rumput tetangga, ya nggak heran orang dia nggak punya akal. Dia nggak tahu kalau itu rumput punyanya fulan. Dia nggak tahu kalau ada kucing maling, kalau ada kucing nyolong ikan di dapur. Wajar itu maling nggak tahu halal, apa itu kucing nggak tahu halal, nggak tahu haram. Orang mereka binatang, awalul turab wa akhirul turab. Awalnya tanah, kembali kepada tanah. Nggak ada hisab, nggak ada dosa, nggak ada pahala, nggak ada hitung-hitungan, nggak ada azab kubur, nggak ada siksa kubur. Kenapa? Karena mereka binatang yang nggak punya akal dan punya nafsu. Wow. Jadi wajar kalau ada kucing nyolong nyolong ikan, wajar. Tapi kalau pejabat nyolong uang rakyat, itu berarti lebih dari binatang. Kenapa? Karena manusia punya akal. Begitu aja, gampang. Kalau kucing nyolong ikan, wajar nggak? Kenapa? Nggak punya. Kalau pejabat nyolong uang rakyat, pejabat bohongi rakyat, nipu rakyat, wajar nggak? Nggak wajar. Kenapa? Itu pejabat
Bukan dari nyambung di situ kan? Tapi emang bener kan? Terus kan intinya apa? Intinya begini. Barang siapa, perhatikan kata-kata saya. Barang siapa yang akalnya memperbudak nafsu, akalnya menguasai nafsu, akalnya menjadi raja, nafsunya jadi budak, akalnya yang menguasai nafsu, sehingga dia berbuat taat, patuh, tunduk kepada Allah, menghindari perbuatan dosa, perbuatan maksiat, kedudukan itu orang lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Malaikat wajar nggak berbuat dosa karena nggak punya nafsu. Tapi manusia yang punya nafsu, tapi dia pakai akalnya dia untuk menguasai nafsunya, sehingga dia lempeng, lurus, istiqomah, berarti dia lebih mulia dari malaikat. Sebaliknya, kalau ada orang manusia yang punya akal, ya, punya akal, tapi akalnya diperbudak sama nafsu, kebalik. Nafsu memperbudak akalnya, nafsu menguasai akalnya, sehingga mendorong dia untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, melacur, zina. Apalagi itu sekarang lagi ramai itu. Judi apa namanya? Zina, melacur, narkoba, maling, koruptor. Nah, ini manusia-manusia yang seperti ini, saudara-saudara. Kita, saya dan kalian, kalau berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah, kalau nafsu kita menguasai akal, maka kehidupan kita lebih rendah daripada binatang. Betul? Betul? Binatang wajar nyolong. Binatang, coba semua kalian lihat di Jampel. Dulu saya masih kecil, kan dari kau kayak gitu. Betul? Allah ciptakan semuanya berpasang-pasangan. Ada putih, ada? Jawab, ada putih, ada? Ada langit, ada? Ada siang, ada? Ada lautan, ada? Ada bulan, ada? Hari? Ada laki-laki, ada? Allah ciptakan Hawa itu untuk Adam, dan Allah ciptakan Adam itu untuk Hawa. Bukan Allah ciptakan Adam untuk Asep, goblok. Betul? Sebab saya lihat sebelum mulai merancangnya di Surabaya nih, kaum-kaum homo ini. Betul? Nah, mereka orang-orang yang tidak bisa menguasai hawa nafsu dan syahwatnya, sehingga apa? Sehingga diperbudak oleh syahwat dan hawa nafsu. Nah, Ramadan yang sebentar lagi kita masuk itu adalah bulan kita tazkiyatun nafs, tadhirul qulub, membersihkan hati, membersihkan jiwa, lawan hawa nafsu, lawan itu syahwat. Hawa nafsu mau berbuat dosa, jangan turuti kemauan itu. Kita harus pintar, akal kita main. Ya Allah, oh tapi nggak apa-apa. Kalian mau main sholat, nggak apa-apa. Nanti dipotong lagi. Belum kita dipotong. Oh, kalian bahas memperbolehkan main sholat tuan. Kalau dari potong-potong itu kan bahaya ya. Kamu tanggung jawab nanti. Kalian mau main slot nggak apa-apa, mau zina nggak apa-apa, kalian yang dagang mau curang, mau melebihkan timbangan nggak apa-apa, mau nggak sholat nggak apa-apa, mau nggak puasa nggak apa-apa, mau main slot nggak apa-apa, tapi ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, kalau mau pengen main slot, kalau pengen zina, pengen narkoba, pengen mabok, jangan tinggal di muka bumi Allah, cari bumi yang bukan milik Allah. Ada? Ada. Mana bumi milik Allah? Adalah bumi yang bukan milik Allah. Jadi kalau kalian mau berbuat dosa maksiat nggak apa-apa, tapi cari bumi yang bukan miliknya Allah. Ada nggak? Ada nggak? Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, mau main slot nggak apa-apa, cari tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Ada?
Tapi jangan makan dari rizki yang datang dari Allah. Apakah ada rizki yang datang selain dari Allah? Ada nggak? Nah, kalian tinggal di dunia Allah, makan dari rizki Allah, dan Allah melihat perbuatan kalian. Kenapa masih sanggup berbuat dosa dan berbuat maksiat kepada Allah? Begitu aja mikirnya, gak repot-repot, betul.